Kita pengen minta nasihatnya, tapi mungkin untuk persingkat waktu kan udah malam, Anda punya orang tua juga kayaknya agak taban ya, baik. Ya, Baraga Abdurrahman Galil ya. Ya, Abdurrahman bin Abu Bakar bin Syahab untuk memberikan nasihatnya. Nanti Galil ya Habib. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Wa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada kita bersama pimpinan kita bersama Habib Abu Bakar Najib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, Ustaz saudaranya Habib Haikal Syekh Abu Bakar, juga yang mulia Sayyidul Walid Habib Lutfi bin Idrus Hasan bin Jufri, Habib Ali bin Jufri, Habib Uwo, dan yang lainnya para habaib yang berkenan hadir, dan para asatid dan ikhwan sekalian semuanya. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diizinkan oleh Allah lisan kita bisa bergerak. Ini kira-kira nikmat yang sangat besar. Apalagi bergeraknya lisan kita untuk menyebut nama Allah dan memuji baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kita datang dari Jakarta, antum yang dari Jakarta, yang dari Depok, yang dari mana, subhanallah, sampai ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan diizinkan oleh Allah sampai di sini untuk menyebut nama Allah di tempat ini, padahal bukan kampung kita ini. Nah, Allah sudah tentukan itu di mana? Yang mana kita sendiri, orang sini belum pernah nyampe kemarin. Yang kecuali yang lain ada yang pernah sampai sini, tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tempat ini. Ya. Begitu indah skenario Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ke tempat ini kita untuk menyebutkan nama baginda besar Nabi Muhammad SAW. Apalagi satu kegiatan ini yang sangat mulia. Kegiatan ini yaitu dengan membaca Burdatul Madih buat Nabi Muhammad SAW. Ini burdah yang sudah mungkin diterangkan oleh guru kita sebelumnya ketika pembukaan dan yang lainnya, bagaimana burdah tersebut tercipta, bagaimana burdah tersebut tersusun. Ini sudah umum. Ya, antaranya burdah tersebut, bahkan sebagian ulama mengatakan burdah ini bukan burdah namanya, tapi lebih pantas dipanggil dengan bur'ah. Apa itu bur'ah? Kesembuhan. Kesembuhan. Karena waktu itu Imam Busiri rahimahullah ta'ala, ya, beliau ketika dalam keadaan sakit falij, waktu itu dalam keadaan stroke, ya, kemudian beliau minta Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saya sembuh, saya akan membuat satu pujian buat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Begitu juga ada beberapa orang yang menjadikan karyanya itu sebagai rasa syukur kepada Allah, seperti Al-Imam seorang yang memiliki daripada tafsir, punya kitab tafsir, karya kitab tafsir, ketika beliau dimakamkan. Ini orang dimakamkan, subhanallah, ulama ternyata belum meninggal, malah mati suri, dimakamkan. Beliau bilang di dalamnya, kalau seandainya aku diselamatkan oleh Allah, maka aku akan mengutip daripada kitab tafsir, mengumpulkan kitab tafsir daripada ilmu tersebut, dan aku akan hibahkan lillahi ta'ala. Akhirnya setelah itu subhanallah, karena doanya kuat dan yang lainnya kuat, di malam hari itu, karena dulu masih zaman ada orang yang nyuri kafan, ya. Jadi kafan itu saking susahnya orang nyari rezeki sampai yang haram, saking haramnya seperti itu. Ada orang yang nyuri kafan, setelah nyuri kafan, subhanallah, beliau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jawab, enggak ngomong, enggak apa. Orang nyuri biarin aja beliau.
Ketika begitu terakhir dipegang, takut orang nyurinya. Saya bilang enggak, kapan dia buat TTR semua. Bahkan nanti ada tambahin duit. Sekarang sebutin ke rumah, katanya suruh anterin ke rumahnya. Kemudian setelah itu Imam Baidawi rahimahullah taala. Imam Baidawi seperti itu. Jadi ini kita lihat bahwasanya ta'alluqnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang betul-betul dia daripada hatinya memang punya ta'alluq kepada Allah, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia jadikan wasilah akan gobur. Makanya orang-orang tua kita terdahulu, ya, sesepuh kita, Bismillahirrahmanirrahim aja bisa jadi obat. Kenapa? Karena ta'alluqnya kepada Allah itu kuat. Keyakinannya kepada Allah itu kuat. Nah ini makanya alhamdulillah dengan adanya perkumpulan seperti ini, kita oleh Allah, oleh para ulama juga diajarkan selalu seperti ini, biar gak lupa sama Nabi Muhammad, adanya burdah dan yang lain. Dan burdah ini Al-Imam Busiri rahimahullah ta'ala, beliau termasuk orang yang mana pujiannya itu, gosidahnya itu banyakkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seperti itu. Yang mana gosidahnya kebanyakan tentang isyuk li Rasulullah SAW, kecintaan kepada Rasulullah. Dari pertama sampai terakhir menceritakan daripada kecintaan kepada Rasulullah. Semua sifatnya mulia Rasulullah SAW disebutkan. Bahkan beliau saking tingginya mensifati Rasulullah, beliau mengatakan, dikatakan bahwasannya fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bifami. Kemuliaan Rasulullah itu katanya, beliau katakan kemuliaan Rasulullah itu enggak ada satu lisan pun yang bisa mensifati kemuliaan Rasulullah secara sempurna. Siapapun orang mensifati Rasulullah pasti kurang. Rasulullah sangat sempurna, tapi di balik itu lihat ilmiahnya daripada kitab Quran tersebut. Saking ilmiahnya sampai beliau katakan dak mada'athu nasara fi nabiyihim. Tinggalkan apa yang disebutkan oleh orang-orang Nasrani ketika menganggap nabinya itu sebagai anak Tuhan, ya. Wahkum bimasyi tamadhan dalam mutakimin, tapi jangan sampai menuhankan. Pujilah Rasulullah, jangan sampai menuhankan, ya. Tapi di sana beliau di balik itu beliau juga mengatakan apa? Dikatakan kemuliaan Rasulullah itu enggak ada batasannya. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar pujian, tapi juga pujian dengan ilmu yang dirangkai bersama, dirancik bersama. Jadilah karya seperti kitab Burdah itu. Ini kitab Burdah, masya Allah, ya. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saudara daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan inna qira'atul burdah, pembacaan daripada burdah itu asra' rijal bil hajah, lebih cepat daripada baca yang lain untuk menarik hajat. Makanya kalau orang-orang dulu, para sepuh-sepuh yang dulu, mereka mengatakan burdah ini dibaca sebab kalau punya hajat lebih cepat daripada baca yang lain. Tapi bukan berarti meninggalkan yang lain, karena yang lain pun punya fadhil ini masing-masing, punya kemuliaan masing-masing. Kalau bisa kita pakai semua. Dan alhamdulillah untuk berkumpul di tempat ini, apalagi kalau kegiatan ini sudah dibiasakan, dirutinkan, ya. Sebab kita lihat kehidupan kita setelah masa seperti ini, masya Allah, fitnah di mana-mana, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan majelis taklim, maka apa yang akan mengikat kita? Sekarang semuanya jangan di tempat itu. Urusan agama saja banyak yang diselewengkan kepada hal-hal yang haram. Kalau kita nggak pegang benar-benar dengan majelis taklim, apalagi baca kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama-ulama shalihin, ya, yang sudah dibaca dari mulai Safinatun Najah dan yang lainnya. Kalau nggak ada ini, melenceng, kita hilang. Jauh, ya. Walaupun kegiatan kita sehari-hari, apalagi khususnya antum yang di Jakarta dan sekitarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat majelis-majelis di Jakarta ini sangat pesat. Sangat besar. Kenapa? Karena kebanyakan di Jakarta isinya orang stres. Kenapa dibilang stres? Iya, orang datang ke Jakarta itu untuk apa? Kebanyakan orang datang ke Jakarta untuk cari usaha, ya, buat ngadu nasib bahasanya dulu. Begitu sampai di sana, dari mulai 1 minggu penat semuanya, mereka berurusan dengan pekerjaan dan yang lain. Belum lagi kehidupannya yang keras, kebutuhan kita. Karena kalau kita lihat di sana paling sedikitnya aja kebutuhan pasti menyesuaikan dengan yang lain. Harga di sana beda dengan harga di sini. Ya, harga di kampung kita misalnya asli kita mana, dengan harga di Jakarta itu beda dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam bahasa di kota sih uang segini nggak bakal cukup. Kenapa? Karena memangnya seperti itu lingkungannya. Ya. Jadi cepat. Akhirnya mereka mungkin ke Ancol udah sering. Mau cari refreshing kemana ini? 1 minggu full. Ya. Hari libur hanya satu hari libur yang dia cari ini mau kemana? Mau menumpahkan semua emosinya,
mau dibawa kemana ya? Bawa ke Ancol, hampir udah bosan udah berkali-kali. Ke Dufan sudah bosan berkali-kali. Ke Puncak macet terus. Itu sudah jadi faedah sama. Terus akhirnya nggak lama ada yang ngajak ke majelis, ngajak kemana? Ternyata di majelis mereka dapatkan ketenangan. Di mana dapatkan ketenangan? Di majelis, nggak ada lagi kayak majelis. Majelis zikir, kadang-kadang kita keluar air mata, nangis, padahal kita nggak ngerti lagi baca apa yang qasidah. Apa yang dia baca kita nggak ngerti, tapi kok bisa terbawa, terharu, ya, dengan dengan lantunan daripada sholawat dan juga diiringi dengan hadrah dan yang lainnya sampai ketika baca ya Nabi kadang-kadang nggak sengaja netes air mata kita dan yang lainnya. Kenapa? Setelah selesai itu kemudian kita juga bersalawat kepada Nabi SAW sampai mereka terus selama berminggu-minggu akhirnya jadi tempat yang tenang nggak ada lagi kecuali di majelis. Mau cari tempat yang tenang itu di mana kecuali di majelis. Yang dia dapatkan ketenangan yang hakiki itu di majelis. Dapat nasihat, baca qasidah, dengerin lantunan sholawat dan yang lainnya. Akhirnya kan itu balik lagi ke kantor, balik lagi mereka kerja seperti biasa. Mereka balik kerja dengan keadaan sudah fresh. Karena apa? Emosinya sudah diluapkan. Makanya jangan ditinggalkan ada majelis-majelis seperti ini. Karena kehidupan kita sehari-hari tidak lain dan tidak bukan dari mulai melek mata sampai merem lagi, hidup kita hanya maksiat dari pagi sampai siang. Mau tidak mau. Kadang-kadang kita nggak mau tapi sebelah kita maksiat. Kadang-kadang kita mau jadi orang baik, tapi tetangga kita yang buka aurat. Baru naik ke mobil, baru kita di motor ya, di depan cewek udah pakai celana pendek dan yang lain. Nah ini mata mau tidak mau, telinga dan yang lain setiap hari ikut dengan maksiat yang dikatakan oleh Abdullah bin Husain bin Thahir. Zaman sekarang ini orang hidup kalau dia tidak bermaksiat maka kena debunya maksiat. Karena zamannya sudah seperti ini. Jadi paling tidak untuk mengeratkan daripada kehidupan kita sehari-hari dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat bahwasannya kemuliaan Allah, fadlnya Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak henti-hentinya dan itu pun belum kita syukuri. Dari mulai hidup kita sampai sekarang kita ngisuk dari hidup denyut jantung kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak izinkan denyut jantung kita gimana? Setiap detak daripada denyut jantung itu izin dari Allah. Darah kita beredar ya, di dalam tubuh ini izin dari Allah. Jantung kita bisa memompa, kemudian paru-paru kita bisa memompa udara, menarik udara, ditambah lagi udaranya gratis. Coba seandainya kita pikirkan kalau Allah turunkan satu malaikat duduk di loket bayar tagihan rekening udara, mau berapa yang kita bayar? Berapa yang harus kita bayar? Tapi Allah berikan semuanya cuma-cuma. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karenanya apalagi zaman sekarang para alim ulama kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu hilang, satu demi satu. Kenapa? Karena mereka sudah enggak dihargai sama orang di dunia. Jadi Allah yang lebih sayang sama mereka. Di daerah kita ulama fulan meninggal, tempat lain meninggal. Ini selalu kurang. Ya. Yang bakal jadi daripada kekuatan kita di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah majelis-majelis talim, apalagi kita dan majelis talim yang kita pakai, majelis talim yang kita hadiri, jadikan majelis itu majelis kita. Ya, jangan ini majelisnya fulan, ini majelisnya fulan tidak. Tapi jadikan itu majelis kita. Ketika nanti ada pembagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ke majelis itu kita termasuk orang-orang ahli masalah majelis di dalam yang lainnya. Makanya dan juga banyaklah apalagi pada masa seperti ini banyak orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terpengaruh ya. Khususnya di dalam masalah keseharian kita, ketika ada masalah agama yang kita tidak mengerti, tanya, mumpung masih ada gurunya. Ada orang yang bisa kita tanya ya. Masalah keseharian dan ini sudah banyak tadi sudah jauh banyak yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Kebanyakan kadang-kadang kita nanya kalau sudah mentok. Kalau udah kesandung baru, kalau udah nggak ada jalan keluar baru nah. Tapi hendaknya ketika itu kita cari solusinya sebelum kita berbuat. Ya. Dari majelis taklim kita hadir dan yang lainnya. Kemudian apabila kita ingin melakukan sesuatu, hendaknya hal tersebut ditanyakan dulu. Apalagi kita mengambil satu kerjaan dan yang lainnya hendaknya tanyakan dulu ini sesuai nggak dengan syariat.
Jangan sudah nyemplung di situ baru nanya nih hukumnya apa tuh. Oh ini haram, kalau gitu saya nggak makan. Saya mau cari makan dari mana? Seakan-akan menyalahkan daripada syariat. Padahal bukan syariat yang mempersulit, tapi kitanya yang nggak mau kenal sama syariat. Saja mudah-mudahan bisa berkumpulnya kita di tempat ini. Allah memberikan keberkahan bagi kita semua.